from Catskill, New York. He weighed in at 215 1/4 pounds. This young man is undefeated. Ladies and gentlemen, here is Mike Tyson. Petinju kelas berat termahal di masanya, pemukul paling mematikan, dan dalam banyak hal, dia yang terbaik. Dalam video ini, kita akan mengenang 15 KO terbesar yang pernah diberikan Mike Tyson, merasakan kembali setiap detik ledakan di jalur kehancurannya. Gaya khas Mike, kecepatan secepat kilat, ketepatan eksplosif, dan pukulan padat nan tajam adalah warisan dari mentornya, Cus D'Amato. Sejak pertama kali Tyson melangkah ke dunia profesional, gaya ini langsung menjadi ciri dirinya. Dan tak ada momen yang lebih membuktikannya daripada 15 mahakarya KO yang membangun legendanya. Pada tahun 1986, Tyson menghadapi Marvis Frazier, petinju muda dengan rekor 16-1. Banyak yang mengira laga ini akan sengit, tapi Mike punya rencana lain. Ia menekan lawannya ke sudut, melepaskan uppercut kanan, lalu menghujani dengan 5 pukulan brutal. Frazier roboh, wasit mulai menghitung, tapi baru 30 detik berlalu sejak ronde pertama dimulai. Marvis sudah tak sadarkan diri. KO cepat ini selamanya dikenang sebagai salah satu momen paling ikonik dalam karir Iron Mike. Beri saya pernah dikenal terhadap pertarungan itu. Nah, pertarungan ini saya percaya diri saya. Saya berlatih sangat keras dengan pelatih saya Kevin Rooney yang sangat saya berhutang budi, dan saya keluar dan saya percaya diri. Saya keluar, saya tahu pertarungan, saya merasakannya di hati saya akan menghentikannya di ronde pertama. Apakah Anda tahu dari menonton rekaman bahwa Anda bisa memukulnya dengan pukulan uppercut? Itu pukulan favorit saya. Dan saya memperhatikan waktunya. Saya tahu dari pelatih saya yang memberitahu saya, saat dia melemparkan pukulannya, dia membungkuk, dan saya tahu itu akan sempurna untuk pukulan uppercut saya. Saya berencana untuk lebih banyak bekerja pada tubuh, tetapi saya melihat kesempatan itu dan tampak terlalu bagus untuk dilewatkan. September 1986, banyak yang percaya Alfonso Ratliff, tinggi dan berpengalaman, akan jadi ujian bagi Tyson muda. Ratliff bahkan menyindir, berkata, dia cuman bocah kecil. Dari detik pertama, semuanya jelas. Mike datang untuk membalas. Dia mengejar Ratliff ke seluruh ring, tak memberi ruang untuk bernapas. Awal ronde kedua, sebuah uppercut kiri secepat kilat menjatuhkan Ratliff ke kanvas. Ia bangkit, hanya untuk jatuh lagi. Tersudut di tali, Ratliff tak mampu menahan serangan tanpa henti Tyson. Hook kanan mengguncangnya. Rentetan pukulan menyusul, dan hook kiri terakhir menghancurkan pertahanannya. Ratliff jatuh berlutut, dan wasit Davy Pearl langsung menghentikan laga. Belakangan, Ratliff mengaku pukulan Tyson lebih keras dari tendangan bagal. Kekuatan Tyson yang mentah dan menakutkan benar-benar terlihat di akhir tahun itu, November 1986, saat ia menghadapi Trevor Berbick, juara dunia kelas berat saat itu. Menjelang akhir ronde pertama, Berbick sudah terluka parah, nyaris tak mampu berdiri setelah dihujani pukulan berat. Awal ronde kedua, Tyson menjatuhkannya dengan uppercut brutal dan hook kiri. Berbick bangkit, lalu jatuh lagi. Ia mencoba 3 kali untuk berdiri, tapi tubuhnya tak lagi mampu. Wasit menghentikan penderitaan itu. Tyson menjadi juara dunia kelas berat termuda dalam sejarah. Rekor yang masih bertahan hingga kini. Pada 30 Mei 1987,
Iron Mike berperang melawan Pinklon Thomas, petinju tangguh yang hanya sekali kalah dari Trevor Berbick yang sudah dihancurkan Tyson. Sejak bel pertama, Tyson menghujani lawannya dengan hook dan uppercut dahsyat, tapi Thomas menahan semua pukulan dan terus melawan balik. Ronde demi ronde ia bertahan, sampai ronde ke-6, saat Tyson meledak dengan kombinasi brutal, badai uppercut dan hook yang akhirnya mematahkan perlawanan. Thomas jatuh dan tak bangun lagi. Dalam autobiografinya, Tyson mengaku, ia mengerahkan seluruh tenaganya ke pukulan-pukulan itu, tanpa peduli apa yang terjadi sesudahnya. Bagi banyak legenda, Tyson menjadi pria yang memberi mereka kekalahan KO pertama. Larry Holmes, ikon tinju lainnya, bukan pengecualian. Sebelum pertarungan, Holmes mengejek Tyson dan meremehkannya di depan publik. Tapi begitu bel berbunyi, Tyson menjawab dengan keganasan murni seperti binatang. Di ronde keempat, Holmes sudah dijatuhkan 3 kali. Saat KO datang, dia ambruk tak sadarkan diri dan butuh bantuan medis untuk berdiri. Belakangan, Holmes mengakui bahwa pertarungan ini terasa seperti satu-satunya kekalahan sejatinya, dan dia menganggap Tyson sebagai juara sejati. Tyson looked like a bull in an antique shop. And what he did was he cut down the old grandfather clock. A much smaller group. Pada tahun 1988, dunia menunggu pertarungan super. 2 juara tak terkalahkan, dengan poster bertuliskan, sekali untuk selamanya. Tiketnya lebih dari $1.500, dan di antara penonton, Madonna, Oprah Winfrey, serta Sylvester Stallone. Michael Spinks is a little tight. His legs are not as loose as they normally have been in the past. Now watch Tyson jump right into his chest. Dalam 91 detik, semuanya selesai. Sebuah uppercut dan hook menjatuhkan Spinks ke kanvas. Michael Spinks has keep moving because every shot. Oh, uppercut landed inside and Spinks went down. It was the left uppercut. I was surprised there was a body shot that put him to the canvas. And that is the first time Michael Spinks has ever been. Ia bangkit, tapi kombinasi kiri kanan berikutnya membuatnya tumbang lagi. Michael Spinks has ever been down in a professional fight. And he's down again and in serious trouble. A right hand right on the chin. 6, 7, 8. He's not going to make it. It's all over. Wasit menghentikan pertarungan. Bayarannya luar biasa, $22 juta untuk Tyson dan $13,5 juta untuk Spinks. Majalah The Ring menobatkannya sebagai pertarungan terbaik tahun ini. In that round was that Mike Spinks got hit. And fighting out of the red
Berjudul The Hard Way Back, pertarungan Tyson melawan Alex Stewart menandai kembalinya dia setelah kekalahan mengejutkan dari Buster Douglas. Dengan reputasi rusak dan gelar hilang, Mike bertarung seolah ingin menghapus masa lalu. 10 detik setelah bel, Stewart sudah jatuh oleh 2 pukulan kanan yang menyala. Throwing punches. Try to keep Tyson occupied. If he stops throwing, he'll be dead. Tyson lands a right and another. This could be quick. Ia bangkit, hanya untuk dijatuhkan lagi. A shot to the body, another solid. That was a flush right hand. Di menit 2,5, sebuah hook kiri menghantam telak. Something or else it's just a question of a few seconds. That'll do it. 2, 3, 4, 5, 6. They're forgetting that the 3 knockdown rule is in effect. Tyson menang TKO. Satu pernyataan lagi di jalan panjangnya menuju puncak. Pada Agustus 1995, gaya Tyson telah berubah. Gaya pick-abu khasnya kini bercampur dengan pukulan tunggal yang lebih berat dan kesabaran yang lebih besar. Menghadapi Buster Mathis Jr. yang belum terkalahkan, Tyson sempat kesulitan melawan gaya bertahan Mathis. 2 ronde pertama berjalan hati-hati. Mathis banyak menghindar dan menahan. Namun di ronde ketiga, Tyson akhirnya menemukan celah. Ia melepaskan uppercut yang mengangkat tubuh Mathis dan menjatuhkannya ke kanvas. Wasit menghitung sampai 10. Tyson pun menandai kebangkitannya dengan kemenangan KO bersih. September 1996 menghadirkan salah satu kemenangan tercepat Tyson atas Bruce Seldon. Di pertengahan ronde, Tyson mendaratkan hook kiri lalu straight kanan, menjatuhkannya. Seldon memang bangkit, tapi hook kiri berikutnya membuatnya terhuyung lagi. Pusing, kehilangan keseimbangan, ia tak bisa lanjut. Dalam kurang dari 2 menit, Tyson kembali menjadi juara dunia kelas berat. Menjelang akhir tahun 90-an, karier Tyson penuh gejolak. Setelah keluar dari penjara dan insiden dengan Holyfield, pertarungannya makin jarang, tapi tetap besar. Melawan Francois Botha, Tyson tampak kaku. Botha percaya diri, menguasai 4 ronde pertama, bahkan sempat mengejeknya. Namun satu kesalahan di ronde kelima sudah cukup. Tyson melepaskan pukulan kanan pendek sekeras petir dan Botha terjatuh keras. Knockout itu langsung membalikan keadaan dan mengingatkan dunia betapa berbahayanya Tyson. Apakah kamu akan lebih diplomatis masa depan? Apakah kamu akan mengurangi sedikit teman hari ini? Tidak, saya butuh rasa hormat. Jika Anda menunjukkan rasa hormat kepada saya dan berhenti menulis artikel sampah tentang saya, maka saya akan menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Saya seorang pria, sekarang dengar, saya tidak takut mati. Saya tidak takut menyia-nyiakan hidup saya, karena ketika saya mati, saya akan pergi ke surga. Dan saya tidak khawatir, jadi saya terburu-buru untuk mati. Tapi tidak ada yang akan tidak menghormati saya, dan tidak ada yang akan menulis omong kosong tentang saya tanpa saya membalas. Januari 2000, Tyson bertarung di Eropa melawan petinju Inggris, Julius Francis. Media lokal memuji Francis sebagai favorit, bahkan menjual ruang iklan di sepatunya. Tapi, kenyataannya kejam. Francis jatuh 2 kali di ronde pertama. Which missed. Looking to end it here at the end of the round. They continue to count. Dan 3 kali lagi di ronde kedua. Tough body shot. He's been down. Pada detik ke-58 ronde 2, wasit menghentikan laga. Showing that he's got guts. Goes down for a 5th time and that's it. It's waved off. It's all over here in round 2. Again, that right uppercut on the inside against a big man like that with the leverage Mike has. The vicious.
Satu lagi KO dari Tyson, dan penonton kembali terdiam. Tahun yang sama, Tyson menghadapi Lou Savaris. Salah satu pertarungan terpendek dalam karirnya. Sebuah hook kiri menghantam keras, dan Savaris langsung jatuh. Wasit mencoba menghentikan, tapi malah terkena pukulan liar saat Tyson terus maju seperti badai. Beberapa detik kemudian, pertarungan dihentikan. Tyson menang TKO. Amarahnya tak bisa dibendung. Saat Tyson menghadapi petinju Polandia Andrew Golota, semua orang menunggu kekacauan, dan mereka mendapatkannya. Di ronde pertama, Tyson langsung mendominasi dengan agresinya yang khas. Menjelang akhir ronde, pukulan kanan kerasnya membuka luka di atas mata Golota. Terguncang dan berdarah, Golota kembali ke sudutnya, memohon untuk berhenti, dan menolak naik ke ronde ketiga. Meski pelatihnya membujuk, dia menyerah. Tangan Tyson diangkat, disambut dengan sorakan dan ejekan. Para penggemar tak akan pernah melupakannya. Pada Oktober 2001, Tyson menghadapi petinju veteran Denmark, Brian Nielsen, terkenal karena taktik kotornya. Tyson langsung menghajarnya sejak awal, bahkan membuat penonton terkejut saat memukul di bawah sabuk pada ronde ketiga. Di ronde ke-6, Nielsen menyerah. Ia menolak melanjutkan pertarungan. Tyson pulang dengan bayaran $13 juta dan satu kemenangan TKO lagi. KO terakhir Tyson terjadi pada Februari 2003 melawan Clifford Etienne. Pertarungan ini dipenuhi spekulasi. Katanya Tyson sudah menurun, sudah tak seperti dulu. Tapi semua omongan itu lenyap seketika. Setelah awal yang hati-hati, Tyson meledakkan hook kanan, dan Etienne terjatuh tak bergerak. ...49 detik di ronde pertama, selesai sudah. KO terakhir Tyson, cepat, brutal, mutlak. Ketika saya pergi ke kota besar, semua orang berhenti tahu. Dan rasanya seperti, wow, Mike Tyson. Kamu Mike Tyson kan? Bukankah kamu anak knockout muda itu? Tahu? Dan rasanya seperti, wow. Mike Tyson tetap menjadi salah satu sosok paling menakutkan dalam sejarah tinju. Ia mendapat julukan petinju paling kejam dari momen seperti ini. Singkat, mengejutkan, tak terlupakan. Dan seperti yang kita lihat hari ini, legenda Iron Mike tertulis dalam KO-nya.